Selamat siang teman-teman dan Ibu Elin. Perkenalkan, nama saya Davi Novanto Saputra dengan NIM 2550015, dan di sini saya akan membuat video edukasi tentang siklus sel dan pewarisan sifat. Nah, untuk siklus sel sendiri itu pengertiannya, siklus sel itu rangkaian tahapan yang dilalui oleh sel sejak sel terbentuk, tumbuh menggunakan materi genetika, sehingga membelah menjadi dua sebagai sel anak, dan juga sel ini penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan juga reproduksi sel. Nah, dan untuk tahapan-tahapannya sendiri, itu siklus sel terbagi menjadi dua fase. Yang pertama interfase, dan yang kedua fase pembelahan sel. Nah, untuk interfase itu merupakan fase panjang dari siklus sel. Itu kurang lebih ya 90%-an lah, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu fase 1G, fase 1G, terus juga ada apa lagi? Oh ya, ada fase 5 dan juga ada fase G2. Di sini jelasin singkat aja ya. Untuk fase G1 itu sel tumbuh dan berkembang, terus juga terjadi sintesis protein dan juga organel, terus juga menjalankan fungsi metabolisme secara normal. Nah, jika kondisi tidak memungkinkan, sel dapat masuk ke fase G0 atau fase istirahat. Terus juga ada fase S, bukan 5 ya tadi ya, salah, sorry. Untuk fase S sendiri itu fase sintesis, itu terjadi replika DNA, terus juga setiap kromosom mengandalkan diri menjadi dua kromatik saudara, terus juga ada informasi genetik yang harus disalin secara akurat. Nah, terus ada lagi fase G2. Fase G2 itu sel terus bertumbuh, persiapan pembelahan sel, terus pembentukan protein untuk membelah, contohnya benang spindel. Nah, untuk pemeriksaan ulang DNA itu sebelum mitosis. Oke, terus ada juga fase M, itu fase pembelahan. Fase pembelahan itu sendiri terdiri dari mitosis dan juga sitokinesis ya. Mitosis dan juga sitokinesis. Nah, mitosis sendiri itu pembelahan sel yang menggunakan dua inti identik, terdiri dari 4 tahap, yaitu ada profase, terus juga ada metafase, telofase, dan juga anafase. Anafase dulu baru telofase ya. Terus juga ada sitokinesis. Sitokinesis itu pembelahan di sitoplasma, terus juga terbentuk dari dua sel anak yang identik secara genetik. Nah, itu dari dua itu, terus juga ada fungsi dari siklus sel nih. Fungsi dari siklus sel sendiri itu pertumbuhan organisme, perbaikan dan regenerasi jaringan, terus juga ada reproduksi seksual, terus juga menjaga kestabilan jumlah hormon. Nah, itu dari siklus sel, penjelasan siklus sel. Dan sekarang lanjut ke pewarisan sifat. Untuk pewarisan sifat sendiri, pewarisan sifat itu adalah proses penurunan karakteristik biologi dari orang tua kepada keturunannya melalui gen. Nah, untuk penurunannya gen sendiri itu terdiri dari, ya pasti dari gen, DNA, dan juga kromosom. Nah, DNA sendiri itu molekul pembawa informasi genetik dari orang tua ke anak. Terus gen itu adalah segmen DNA yang mengkodekan sifat dari kedua belah pihak orang tua, ibu dan bapak. Terus juga ada kromosom, itu struktur tempat gen berada. Nah, biasanya manusia itu memiliki 46 kromosom. Itu dari 23 pasang ya. Itu 23 pasang itu ada 22 kromosom autosom, terus ada satu pasang kromosom seks yang XX pada perempuan dan XY pada laki-laki. Nah, biasanya untuk kasus-kasus anak seperti anak apa sih namanya, anak Down syndrome, itu biasanya kan kita normal ada 22. Untuk kasus Down syndrome sendiri itu biasanya ada yang 23 atau ada yang kurang 21 malah. Itu yang membuat faktor utama dari anak-anak yang terkena Down syndrome.
Nah, terus konsep dasarnya itu ada alel tuh bentuk alternatif dari suatu gen. Terus juga ada genotipe, susunan genetik individu. Terus juga ada fenotipe itu sifat yang tampak dari luar, yang bisa kelihatan dari mata manusia lah. Terus juga ada hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat sendiri itu ada hukum Mendel, terus juga ada hukum Mendel 2, terus pola pewarisan sifat nih. Pola pewarisan sifat itu ada dominan dan juga ada resesif. Contohnya A besar rambut hitam, terus juga ada yang rambut pirang. Nah, terus juga ada dominansi tidak sempurna. Contohnya kalau kita gampangnya merah dan putih menjadi merah muda. Terus juga ada kodominansi, terus juga ada pewarisan terpaut kromosom seks. Nah, contohnya buta warna, terus juga ada hemofilia. Terus biasanya itu lebih sering muncul pada laki-laki ya. Terus hubungan siklus sel dengan pewarisan sifat itu memiliki 5 fase menjamin informasi genetik yang diwariskan. Mitosis menjaga kestabilan genetik sel somatik dan juga meiosis pada sel kelamin memungkinkan variasi genetik. Kesimpulannya, siklus sel memastikan sel tumbuh berkembang dan membelah dengan teratur. Terus juga pewarisan sifat menjelaskan bagaimana karakteristik diturunkan antar generasi. Terus juga keduanya saling berkaitan melalui proses replikasi dan pembelahan DNA. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton.